Hai guys. Nah, di sini lagi di tempat Hidden Gem yang kita temuin di Keramat, Jakarta Pusat. Nah, ini tuh tempat yang asik banget buat nongkrong, soalnya berada di perumahan gitu, jadi kerasa homey banget. Namanya itu adalah External Cafe. Jadi kita hari ini bakal ngeliatin nih, emang worth it gak sih cafe ini? Yuk ikutin kita. Nah, ini namanya External Cafe atau yang lebih dikenal sebagai ET Cafe. Meski tempatnya nggak terlalu besar, justru itu yang bikin tempat ini tuh terasa lebih hangat dan nyaman. Lokasinya ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Keramat dan berada di dalam area perumahan, yang bikin suasananya itu terasa lebih tenang dibandingkan banyak kafe yang ada di pinggir jalan besar. Buat yang naik transportasi umum juga nggak perlu khawatir, karena lokasinya dekat dari halte Keramat Sentiong, jadi nggak harus bawa kendaraan pribadi buat mampir ke sini. Pas pertama masuk, yang langsung kerasa itu suasananya yang cozy, meski tempatnya nggak terlalu besar, tapi penataannya itu bikin tetap nyaman dan enak buat berlama-lama di sini. Area outdoor di sini cocok banget buat kalian yang suka suasana lebih santai sambil menikmati udara luar. Sedangkan area indoornya bisa jadi pilihan buat yang mau lebih fokus nugas, kerja, atau sekedar cari tempat yang adem. Selain suasananya yang bikin nyaman, ada satu hal yang langsung bikin kita penasaran pas keliling kafe ini. Kalau biasanya banyak kafe itu punya konsep yang minimalis ataupun industrial, ET Cafe punya sentuhan yang sedikit berbeda. Di beberapa sudut ruangan, kita bisa menemukan berbagai koleksi mainan yang unik dan menarik perhatian. Awalnya, kita kira ini cuma bagian dari dekorasi aja, tapi ternyata koleksi tersebut berasal dari hobi keluarga pemilik kafe. Menurut kita, detail kecil kayak gini yang bikin ET Cafe itu terasa lebih personal dan punya karakter tersendiri. Gak heran kalau area ini juga sering jadi spot foto favorit para pengunjung. Terus, ada satu fakta menarik lagi nih tentang nama ET Cafe. Ternyata ET Cafe bukan cuma nama yang simpel dan gampang diingat aja, tapi juga punya makna di baliknya. E itu dari enjoy, T dari tempted, dan E terakhir dari enthusiast. Kalau digabung, maknanya menggambarkan pengalaman yang ingin diberikan ET Cafe, yaitu dinikmati, bikin tertarik, dan meninggalkan kesan yang menyenangkan. Nggak cuma tempatnya aja yang nyaman, pelayanan di sini juga jadi salah satu alasan yang bikin kita itu betah berlama-lama di sini. Selama di ET Cafe, kita ngerasa pelayannya itu ramah, cepat, dan bikin pengunjung itu merasa welcome. Nah, ini salah satu barista di ET Cafe. Namanya adalah Queen. Orangnya itu super friendly, jadi nggak bikin canggung meskipun baru pertama kali datang. Kalau kalian masih bingung mau pesan apa, tinggal tanya aja ke baristanya. Pasti baristanya itu siap kasih rekomendasi menu yang sesuai selera kalian. Menurut kita, hal-hal kecil kayak gini yang bikin pengalaman nongkrong itu jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Menariknya, urusan makanan di ET Cafe ditangani langsung oleh chef yang juga merupakan adik dari pemilik cafe. Beliau punya pengalaman kerja di Dubai dan sekarang juga menjalankan bisnis catering di kawasan Sudirman. Nah, sekarang saatnya kita kenalan lebih dekat yuk sama cerita di balik ET Cafe ini. Sama ada di sini ya, bisa cerita secara singkat saya belum bantu kalian ya. Selamat malam teman-teman, kita di sini lagi di Eternal Cafe yang alamatnya di Jalan Keramat, Jakarta Pusat. Nanti kita cantumin deh di deskripsi ya untuk alamatnya. Untuk masnya, boleh diperkenalkan diri dulu sudah? Oke, perkenalkan nama saya Randy. Saya kakak dari yang punya cafe Eternal. Saya juga di sini support cafe, jual masakan buat di cafe Eternal. Ya Mas, ini saya ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bisa tolong ceritain gimana awal mula Cafe Eternal ini berdiri dan Mas bisa ada di sini itu gimana sih? Oke, jadi awal mulanya itu berdiri kalau kurang lebih ya di tahun sebelum COVID 2018 atau 19. Dulu adik saya itu di franchise. Iya. Kita nggak usah sebut labelnya ya. Ya boleh, boleh disebut dulu apa boleh. Oke, dulu nama labelnya itu Oh Coffee. Lalu memang adik saya bersama istrinya itu mereka merintis coffee shop itu
karena di Keramat 5 ini dulu belum begitu banyak coffee shop, jadi mereka mau coba untuk mendirikan kafe gitu, kopi. Lalu di 2020 itu pas COVID, mereka mencoba untuk buat brand sendiri dengan nama Eternal, karena mereka punya filosofi sendiri dengan Eternal. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apa sih yang buat kafe ini beda dari yang lain? Kafe ini kalau dibilang beda dengan yang lain, ya beda. Karena satu, dari setiap tamu masuk ke kafe ini, kita punya kayak dilihat sini environment-nya ini lebih ke anak muda ya gitu. Kan kalau kafe yang lain kan sedikit formal. Iya sih. Tapi kalau di Eternal itu ketika masuk, kenapa kita nuansanya banyak pajangan kayak mobil atau apa? Karena ini buat orang tuh cuma pas masuk, oh ternyata ini anak muda gitu. Berarti ada Dan semuanya bisa gitu, kayak oh global gitu. Iya, ada kesan tersendiri lah buat Iya. orang yang merasa masih muda ataupun usia yang udah lumayan lah gitu. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya ada di sini. Jadi beberapa tahun lalu itu saya bekerja di sebuah hotel bintang 5 Jakarta selama kurang lebih 9 tahun. Kalau memang dihitung dari awal masuk sih 10 tahun sebenarnya. Lalu saya pindah-pindah ke beberapa tempat juga di Dubai, sampai terakhir di salah satu hotel ultra luxury di Jakarta Selatan. Nah, pada akhirnya 2,5 tahun saya di sana, saya memutuskan untuk resign. Jadi saya resign itu memang saya sebagai tukang masak Koki lah ya. Nah itu saya waktu itu kafe ini belum begitu banyak snack, belum begitu banyak makanan. Jadi saya mencoba untuk support usaha adik saya. Berarti di bidang urusan dapur lah ya. Seperti itu. Ya buat F&B-nya gitu. Tapi untuk menu yang udah ada tadi beberapa kita udah cobain juga tuh. Iya. Jadi itu memang ada resep-resep khusus, intinya ada lah yang dibawa dari sana terus diterapkan di sini. Ya, Tapi untuk tingkat kesulitannya ada atau nggak sih Mas? Misalnya kita dari ibaratnya dari masak di dapur yang besar terus kita di dapur yang cukup lumayan ini ada kesulitannya atau gimana sih? Kalau untuk kesulitan tuh ada ya. Jadi secara bergerak ya. Jadi kita pergerakan kita kalau di dapur besar itu kan ada penempatannya, kayak misalnya di sini untuk preparation, di sini untuk pengolahan. Nah, nextnya lagi kita buat serve. Gitu. Nah, kalau di sini karena memang ya hitungannya kayak street food ya jatuhnya. Jadi ya kesulitannya di situ aja sih. Kalau untuk menu yang ada, beberapa itu memang kayak nasi goreng tadi apa itu dari saya punya menu sendiri, bukan dari hotel. Oh, berarti Mas ngembangin sendiri lah ibaratnya dari pengalaman yang ada dengan Iya, saya fusion gitu, ya. ya saya mix. Itu kan dari segi makanan, kalau untuk dari segi minuman Nah, kalau segi pasti ada minuman spesialnya itu, gitu. iya segi minuman itu dari adik saya bersama istrinya. Nah, mereka itu memang meracik minuman ini, main meracik sendiri. Jadi dulu pernah beli franchise, akhirnya mereka nggak terusin franchise itu, mereka coba untuk eksperimen dari yang mereka belajar. Itu yang pertama itu yang franchise pertama mereka belajar, mereka kembangkan. Iya. Maka mereka punya mesin kopi sendiri. Untuk wawancaranya mungkin cukup sampai di sini Mas. Terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Kita juga makasih banyak lah, kita udah ngerepotinnya dari tadi. Oh nggak apa-apa. Jadi sekian dari Jadi, ET Cafe nggak cuma soal kopi ataupun makanan saja, tapi juga soal tempat yang nyaman buat recharge dan menikmati waktu. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling tunggu-tunggu nih. Saatnya nyobain menu-menu rekomendasi dari ET Cafe yuk. Buat kalian yang suka sama kopi, butterscotch latte ini wajib dicoba sih, karena manisnya itu pas, kopinya masih berasa, jadi balance banget sih. Kalau kalian termasuk tim kopi yang suka rasa lebih strong dan simple, Americano bisa jadi pilihan yang tepat. Rasa kopinya yang lebih dominan dengan aroma yang cukup kuat, tapi tetap nyaman dinikmati kapan saja.
Untuk kategori non-coffee, ada Baileys Irish Cream yang jadi salah satu menu favorit pelanggan di sini. Rasanya yang creamy, smooth, dan cocok buat kalian yang gak terlalu suka kopi. Selain minumannya, kita juga cobain beberapa menu makanan yang cukup direkomendasiin. Salah satunya adalah nasi goreng spesial yang jadi salah satu menu favorit pelanggan di sini. Yang bikin menarik itu rasanya lebih ke restoran style, bukan nasi goreng biasa pada umumnya. Bumbunya berasa, gurihnya pas, porsinya juga cukup kenyangin loh. Yang paling worth it sih, harganya cuma 20 ribuan udah dapet nasi goreng seenak ini. Selain nasi goreng, kita juga pesen snack platternya karena menu ini tuh cocok banget buat sharing sambil ngobrol santai. Selain itu, ET Cafe juga cocok banget buat di take away. Jadi nggak cuma bisa dinikmati di tempat saja, tapi minumannya juga bisa dibawa pulang buat nemenin perjalanan kalian. Untuk menutup experience kita hari ini, kita pesan matcha latte dan aren latte yang jadi favorit banyak orang. Dua menu ini cocok banget jadi teman perjalanan pulang karena rasanya yang ringan dan tetap enak diminum kapan saja. Setiap tempat punya ceritanya sendiri, dan ET Cafe punya cara sederhana untuk bikin orang merasa nyaman. Dari suasananya yang hangat, pelayanannya yang ramah, sampai menu yang enak, semuanya terasa dibuat dengan perhatian. Meski nggak terlalu besar, ET Cafe berhasil kasih pengalaman yang bikin betah. Dan dari perjalanan hari ini, kita jadi tahu kalau tempat yang berkesan gak selalu harus mewah atau luas. Kadang, yang kita cari cuma tempat yang nyaman untuk santai, ngobrol, atau sekedar menikmati waktu hari ini. Dan menurut kita, ET Cafe adalah salah satu tempat itu. Dan ternyata kesan positif ini juga dirasakan oleh banyak pengunjung lainnya. Dari berbagai ulasan di Google Maps, banyak yang memuji suasananya itu yang nyaman, pelayanannya yang ramah, serta tempat yang cocok untuk nongkrong maupun nugas. Gak heran kalau ET Cafe jadi salah satu tempat yang sering direkomendasikan untuk dikunjungi kembali. Buat kalian yang baru pertama kali ke ET Cafe, kita ada beberapa tips nih biar experience kalian itu makin maksimal. Yang pertama, jangan ragu buat tanya rekomendasi ke barista. Biasanya mereka bakal bantu banget nyesuaiin menu sama selera kalian. Yang kedua, kalau masih bingung mau coba apa, langsung aja start dari menu bestseller mereka biar lebih aman. Yang ketiga, pilih spot sesuai mood kalian. Kalau mau yang tenang bisa di indoor, tapi kalau mau yang lebih santai dan chill bisa di outdoor. Dan yang terakhir, datangnya paling enak itu pas waktu sore sampai malam hari. Vibes-nya itu lebih dapat apalagi kalau udah mulai agak sejuk.